kita juga ngalami hadirat Tuhan di rumah. Dan itu adalah bagian yang terindah yang Tuhan taruh di dalam gereja Tuhan di tempat ini, yaitu apa? Hadirat Tuhan dan perkenan Tuhan. Jadi jangan biarkan itu berkurang atau berlalu dari hidup kita masing-masing, karena kita dipanggil sebagai penyembah Tuhan. Dan biarlah itu menjadi bagian yang paling berharga dalam hidup kita, yaitu apa? Hadirat Tuhan pribadinya dan juga perkenan Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Welcome Bu Elisa. Shalom, udah lama gak ketemu. Tuhan berkati. Ya. Jadi saya cerita sedikit minggu lalu apa yang kami alami. Jadi dalam anugerah Tuhan kami sempat sakit, tapi semuanya ajaib lah. Tuhan pegang kendali semuanya. Dan dalam kondisi sakit seperti itu, kami terima kabar kalau papi mertua dan papinya Cilia ya, dipanggil pulang Tuhan. Tentu berita ini mengagetkan buat kami semua, karena tidak menyangka dan sangat mendadak sekali, karena penyakit jantung yang diderita oleh papi sejak lama, dan tiba-tiba hari Senin minggu lalu papi dipanggil pulang Tuhan. Dan kami hanya bisa bersyukur, kami belum mengerti sepenuhnya rencana Tuhan dan maksud Tuhan di balik semuanya itu, tapi itu adalah kedaulatan Tuhan. Hidup dan mati kita adalah kedaulatan Tuhan, dan kita percaya semuanya pasti indah dan baik pada waktunya. Nah, pengkhotbah 7 mengatakan lebih baik ada di rumah duka daripada di rumah pesta. Dan itu juga saya alami hari-hari ini. Saya banyak merenung, saya banyak tanya Tuhan, saya banyak waktu teduh. Tuhan, sebenarnya hidup manusia itu kan sangat singkat. Tiba-tiba bisa aja sewaktu-waktu Tuhan panggil, dan kita harus siap kapanpun. Dan kemarin waktu upacara penguburan saya pun merenung. Kalau kita dipanggil Tuhan hari-hari ini, kan kita semua pasti suatu saat akan menghadap Tuhan ya. Baik Maranatha pribadi ataupun Tuhan menjemput kita di awan-awan. Tapi yang pertama kita harus belajar apakah kita siap saat Tuhan panggil. Yaitu apa? Pertama, kalau kita dipanggil Maranatha pribadi duluan nih, apa yang kita tinggalkan buat keluarga kita, saudara-saudara kita, legacy apa, warisan apa? Bukan warisan hanya harta ya, bukan itu. Tapi teladan, tapi kehidupan, memori, kenangan indah apa yang kita bisa tinggalkan kepada keluarga kita, saudara-saudara kita, orang-orang kita kasih. Itu lebih berharga daripada hanya sekedar harta. Dan yang kedua adalah saat kita bertemu Tuhan, kita kan sudah tidak bisa bawa apa-apa. Kita tidak bisa bawa titel kita, jabatan kita, harta kita, kekayaan rumah. Kita tidak bisa bawa di hadapan Tuhan. Karena kita lahir, ya apa adanya kita, cuman badan ini, roh jiwa tubuh, dan kita pulang pun juga dalam kondisi yang sama. Tapi satu hal, saya juga merenung, apakah kita sudah banyak melakukan untuk Tuhan hari-hari ini, semasa hidup kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara kita baca di Maleakhi 3 ayat 16. Saya menemukan ayat ini saat saya merenung, Maleakhi 3 ayat 16, bisa ditayangkan? Maleakhi 3 ayat 16 saya bacakan, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Nah, kalau kita selamat atau tidak, itu ditentukan oleh apakah nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, betul? Suatu saat kalau Tuhan panggil kita, kalau nama kita tertulis dalam kitab kehidupan kita, dalam hidup kita, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Dan kalau sampai akhir hidup kita mempertahankan iman dalam Tuhan, di situ kita diselamatkan. Karena
nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Tapi Tuhan mencatat ada satu lagi kitab, yaitu kitab peringatan. Kalau di dalam New King James dituliskan sebagai Book of Remembrance. Artinya apa? Itu adalah semua perbuatan baik kita semasa kita di dunia, pelayanan kita di hadapan Tuhan, semua hal baik yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tuliskan semua itu di kitab peringatan, di dalam Book of Remembrance. Tujuannya apa? Suatu saat kita kembali, Tuhan menyediakan upah untuk setiap kita, orang-orang yang percaya, yang takut akan Tuhan dan menghormati namanya. Nah, pertanyaannya apakah saya saat ini berusia 42 tahun, apakah di sisa hidup saya akan terus menuliskan dan Tuhan terus mencatat setiap pekerjaan pelayanan saya di hadapan Tuhan yang menyukakan hati Tuhan? Kalau orang dunia mungkin bilang pahala ya, tapi kita tahu ada mahkota kehidupan, kita tahu ada harta sorgawi yang Tuhan sediakan buat setiap kita yang mengasihi Tuhan. Jadi hari-hari ini mari kita punya sikap, ayo kita berbuat yang baik buat sesama kita, saudara kita. Kita tinggalkan legacy yang baik untuk setiap orang-orang yang kita jumpai, orang-orang di sekeliling kita. Dan yang kedua, saat Tuhan panggil kita, setiap perbuatan baik kita tercatat di dalam bukunya, kitab peringatan Tuhan, sebagai ingat-ingatan Tuhan atas kita. Dan juga satu lagi, semasa masih ada orang-orang sekeliling kita dan kita masih hidup, kesempatan kita mengasihi ya pas saat orang itu hidup, betul. Kalau orang itu sudah meninggal, dipanggil pulang Tuhan, kita mungkin nyesel dulu kok enggak sempat membahagiakan, enggak sempat mengasihi dengan maksimal, ya sudah telat. Jadi kalau ada orang-orang, mungkin suami istri, mungkin anak kita, mungkin saudara kita, saudara seiman, sesama kita, saatnya kita mengasihi ya saat kita masih hidup. Kalau orang itu sudah dipanggil, sudah terlambat dan penyesalan pun tidak ada artinya. Ya, jadi itu yang hari-hari ini saya belajar. Mari kita juga merenungkan apakah hidup kita sudah berarti buat orang lain dan buat pekerjaan pelayanan Tuhan. Ya, oke, kita akan masuk dalam firman hari ini. Judulnya adalah mata jasmani dan mata rohani. Saya ajak kita berdoa sekali lagi. Kita minta Tuhan yang menerangi hati kita dan Tuhan yang menjelaskan firman-Nya buat kita semuanya. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini oleh karena anugerah-Mu. Tuhan, semuanya Tuhan, karena kemurahan kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan kami tidak pernah kekurangan yang baik daripada-Mu. Mari Tuhan beracara siang hari ini, sampaikan pesan firman-Mu buat setiap kami. Dan biarlah tanah hati kami sebagai tanah hati yang paling subur Tuhan. Sehingga kebenaran firman-Mu itu masuk dalam hidup kami, bertumbuh dan berbuah lebat. Dan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman. Sampai kami Tuhan menyelesaikan destiny kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya ajak Bapak Ibu kita semua membuka di Lukas 11 ayat 33 dan 34. Bisa ditayangkan slide-nya. Lukas 11 ayat 33 sampai 34. Belum? Saya bacakan ya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah, supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Ya, ini adalah kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkata, matamu adalah pelita tubuhmu. Nah, kita harus mengerti saat itu waktu Tuhan Yesus hidup di dunia, ada satu adat di dalam rumah-rumah orang Yahudi bahwa mereka hanya punya satu lampu di setiap rumah. Mereka waktu itu tinggal bersama-sama adalah ada orang Yunani, ada orang Yahudi. Tapi yang berbeda adalah kalau orang Yunani, mereka menaruh banyak lampu di dalam rumahnya. Seperti kita sekarang ya, ada banyak lampu
yang menerangi satu ruangan. Atau masing-masing ruangan punya masing-masing lampu. Tapi dalam rumah-rumah orang Yahudi waktu itu, dalam satu rumah hanya ada satu lampu yang ditaruh di tengah-tengah. Oleh karena itu ada firman yang mengatakan, ayat sebelum ini adalah, kalau engkau menyalakan pelita, jangan ditaruh di bawah gantang atau di bawah kolong, tapi diletakkan di kaki dian atau di tengah-tengah rumah. Agar apa? Terang itu bisa menyebar dan menerangi seluruh rumah itu. Nah, itu adalah latar belakang Tuhan Yesus mengatakan firman ini. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jadi mata kita, Tuhan dalam hal ini berbicara mata jasmani kita, adalah terang bagi tubuh kita. Nah, maksudnya apa? Kita sendiri tahu kan, kalau misalnya ada orang yang sakit, pasti kelihatan di mata, matanya sayu, betul ya? Kalau ada orang yang sedih, matanya ya pasti sembab. Kalau ada orang yang lagi marah, pasti melotot. Itu kelihatan di mata. Apalagi kalau ada orang yang lagi kerasukan setan, lagi ada dalam pengaruh obat-obatan terlarang ataupun kuasa kegelapan, pasti kelihatan di mata. Pasti matanya itu berbeda, seperti dari biasanya. Nah, kita sendiri pernah mengalami, waktu itu kita didoakan oleh 2 orang hamba Tuhan yang berbeda dalam kesempatan yang berbeda. Nah, hamba Tuhan ini bilang, aku ini melihat terang di dalam kalian. Waktu saya sama istri didoain, aku melihat terang di dalam diri kalian. Nah, ini kan konfirmasi ya. Memang ayat ini juga nyata dan bisa dilihat. Jadi 2 orang pendoa ini, orang-orang yang kami respect sebagai nabi Tuhan, mereka mengatakan itu. Aku melihat terang dalam hidup kalian, dalam tubuh kalian. Nah, sebenarnya kita pelajari lebih lanjut, kenapa Tuhan Yesus bilang ini hal penting, yang penting sekali untuk kita menjaga mata jasmani kita. Di ayat itu di bagian bawah dituliskan, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan jadi kegelapan. Yaitu apa? Agar kita menjaga mata jasmani kita. Saat ini kan banyak ya, mata jasmani kalau kita bangun pagi pasti buka medsos, betul? Buka medsos, baca-baca. Nah, yang parahnya sekarang, kita menganggap apa semua yang di medsos itu jadi kebenaran. Jadi kalau yang berita medsos kan jarang toh yang baik. Pasti beritanya kemarin apa? Banjir Jakarta, ya toh? Banjir Jakarta. Terus juga beritanya kalau ada penculikan, pembunuhan, berita yang mengerikan, mungkin soal virus dan lain-lain. Dan itu terus kita serap melalui mata kita dan kita anggap sebagai kebenaran. Hati-hati, perhatikan apa yang kita lihat hari-hari ini. Ya, kita akan pelajari lebih lanjut tentang mata. Next slide. Sebenarnya mata itu apa? Manusia diberikan Tuhan 5 panca indera. Betul, mata penglihatan, hidung penciuman, mulut perasa, telinga pendengaran, dan juga kulit untuk peraba. Betul? Nah, dari 5 panca indera ini, itu 5 input ya dalam hidup kita. Kita bisa merasakan dan kita bisa mengenal sekeliling kita. 2 yang sebenarnya kompleks, yaitu telinga dan mata. Hidung juga perlu hari-hari ini. Hidung kalau misalnya saudara masih mencium meskipun baunya tidak enak, itu bersyukurlah karena tidak perlu dikarantina. Ya. Tapi telinga kita bisa mendengar suara khotbah, mungkin kita bisa mendengarkan musik, mendengarkan irama, mendengarkan hal-hal yang indah melalui telinga. Nah, mata lebih kompleks lagi, karena melalui mata kita bisa melihat bentuk, ini bentuk seperti cawan, itu bentuk kotak, ini meja. Dengan mata kita bisa melihat warna, kuning, hijau, dan lain-lain. Dengan mata kita bisa membedakan terang dan gelap. Dan dengan mata kita bisa membedakan dimensi atau ruang di mana kita ada. Tebal, tipis, atau dimensi di mana misalnya ruangan ini, sana jauh kira-kira 10 meter dan lain-lain. TV pun kan juga begitu kan. TV itu dari sejak saya kecil, saya kan ngalami TV tabung, TV yang cembung ya.
Kalau TV cembung berarti yang orang-orang pas di tengah berarti lebih gendut karena TV-nya cembung ya. Terus lama-lama TV menjadi flat agar tampak real seperti aslinya. Dan TV yang dulunya hitam putih jadi TV berwarna. Ini pada ngalami enggak sih? Apa saya merasa? Nah, TV jadi sekarang berwarna. Tapi perkembangan teknologi sekarang, TV enggak cuma 2 dimensi. Karena kita mata kita melihat 3 dimensi. Dan sekarang pun mulai ada virtual reality. Jadi kita bisa melihat satu objek yang ditampilkan TV sebagai benda 3 dimensi. Dan itu perkembangan teknologi akan terus karena memang mata kita diciptakan Tuhan kompleks. Nah, seorang pengajar atau orang yang presentasi pasti tahu kalau apa yang dilihat visual, presentasi visual itu lebih menarik dan lebih mudah ditangkap oleh pendengarnya daripada cuman ngomong ya. Sini saya kasih gambar air terjun dan pelangi. Nah, jangan sampai nanti kalau pulang rumah ditanyain tadi khotbahnya apa? Enggak tahu, pokoknya ada air terjun sama pelanginya. Karena yang dilihat mata. Nah, tapi begini. Mata kita sangat kompleks dan kita bisa menangkap banyak hal melalui mata jasmani kita. Jadi Tuhan Yesus bilang, perhatikan, jagai apa yang kita lihat dan kita serap melalui mata kita hari-hari ini. Nah, bagaimanapun kompleks, tapi mata kita tuh ada keterbatasannya. Next slide. Mata kita itu terbatas jarak pandangnya. Mungkin kita bisa melihat 1 kilometer, 2 kilometer di depan. Mungkin kita bisa baca teks yang kecil kalau mata kita masih sehat dengan jarak yang cukup jauh. Tapi tetap ada batasnya. Kalau sudah terlalu jauh, kita sudah bisa baca lagi. Mata kita juga terbatas apa? Kalau kondisi semua gelap, mati semua lampu semua mati, kita harus meraba-raba untuk cari jalan. Karena mata jasmani kita sudah bisa melihat. Nah, terus juga apa yang dilihat mata kita secara jasmani itu sebenarnya bisa saja menipu. Karena apa? Persepsi kita bisa saja salah. Nah, ini adalah pengalaman kami berdua dalam pelayanan. Istri saya dalam anugerah Tuhan dikasih kepekaan untuk melihat hal-hal yang tidak terlihat, ya. Jadi ngusir setan, malaikat, dan lain-lain. Nah, saya sering doa tapi belum pernah dikasih sampai hari ini. Tapi itu saya anggap sebagai kita saling melengkapi. Nah, kalau dalam suatu saat kita ngusir setan, dia yang ngelihat setannya, saya yang ngusir, ya. Nah, bagi dia yang ngelihat, itu setan kan bentuknya macam-macam, ada yang kecil, ada yang gede, ada serem. Dia sering cerita sih, wah ini setannya gede ini, bahaya nih, ini kayaknya ganas, ini kayaknya berbahaya. Nah, bagi saya yang tidak melihat, ya saya tinggal ngusir aja toh, enggak ngelihat. Jadi mbok yang kecil, yang gede, enggak masalah karena saya enggak melihat. Betul? Tapi dia sering terganggu dengan apa yang dilihat. Dan saya sering bilang ke dia kalau jangan sampai apa yang kita lihat di depan mata itu kita terima sebagai kebenaran dan itu persepsi kita salah. Tetap kita berdiri dalam kebenaran firman Tuhan bahwa roh yang di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Amin. Jadi setan segede apapun, kita berdiri di atas firman. Kalau kita usir pergi, harus pergi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi itu kadang contoh yang dilihat mata bisa aja menipu dan ada bisa distraction atau diversion bisa. Nah, yang keempat, apa yang dilihat mata itu juga tergantung persepsi kita. Persepsi itu juga bicara tentang perspektif ya. Saya ada di sini koin 1000-an. Kalau katakan ini adalah masalah hidup kita, sebenarnya masalah kita cuma segini sih. Kalau kita menaruh dalam perspektif yang benar, ya masalah kita segini. Tapi kalau kita membesar-besarkan masalah, dan bahkan ditempelkan di depan mata sini, ya jadi gede. Karena apa? Perspektifnya beda. Saya taruh di sini, ada jarak, oh masalahnya sekian, segede itu. Tapi kalau saya ambil terus, saya lihat-lihat, saya tempelkan di depan mata, gede banget ya masalahnya.
Itu apa? Perbedaan perspektif kita. Nah makanya kadang mata jasmani kita bisa menipu. Kita bisa sangat fokus kepada masalah hidup kita, mungkin masalah anak, masalah pekerjaan, masalah ekonomi. Dan masalah itu bisa jadi sekian besar karena kita yang bawa masalah itu di depan mata kita. Dan fokus kita hanya ke situ. Ada satu lagi mata yang saya akan ajak kita belajar hari ini adalah mata rohani. Kalau mata jasmani kita sudah sangat terbatas dan kita mentok di situ. Ada satu mata rohani yang kita bisa pakai untuk kita bisa mengatasi dan kita bisa keluar sebagai pemenang atas masalah hidup kita. Kita akan belajar yang pertama, mata rohani itu apa? Mata yang fokus kepada Tuhan dan bukan kepada apa yang di depan kita. Mata yang fokus memandang ke Tuhan lebih daripada masalah di depan kita. Saya beri contoh di sini Daud. Kita sering ya dengar cerita tentang Daud dan Goliat. 1 Samuel 17 kalau Bapak Ibu mau baca nanti di rumah. Tapi Daud ini hebat. Hebatnya bagaimana? Saat waktu itu Daud yang masih muda dan dia diperhadapkan kepada Goliat, seorang raksasa yang besar dari Filistin. Goliat ini menurut sejarah tingginya 3,6 meter. 3,6 meter. Dan Daud mungkin tingginya sesaya. Ya. Loh iya bolehlah. Nah, tapi Daud ini hebatnya. Orang Israel waktu itu gemetar menghadapi Goliat karena mereka orang seukuran rata-rata menghadapi raksasa yang paling gede. Nah, tapi Daud kalau kita dibaca di 1 Samuel 17 itu, dia tidak pernah menyebut Goliat itu raksasa. Orang lain memandang Goliat sebagai raksasa, tapi Daud tidak pernah menyebut itu raksasa. Daud menyebutnya apa? Biarlah aku menghadapi orang Filistin itu. Terus yang kedua, siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sehingga dia berani mencemoohkan barisan dari Allah yang hidup? Daud tidak menyebut Goliat raksasa. Karena apa? Bagi dia tidak mau pandangan matanya itu mengubah persepsinya. Tapi sebaliknya apa? Dia hanya menyebut tentang Goliat, orang Filistin 2 kali. Tapi 9 kali Daud menyebut siapa yang berani mencemoohkan barisan dari Allah yang hidup. Dia 9 kali menyebut nama Tuhan saat dia menghadapi Goliat. Itu artinya apa? Dia sangat fokus kepada Tuhan ya. Dia tahu Tuhan yang dia miliki itu jauh lebih besar daripada Goliat yang ada di depan matanya. Jadi yang pertama, kalau kita ada masalah, taruh dalam perspektif yang benar dan mulai pandang Tuhan yang jauh lebih besar. Tuhan pencipta alam semesta yang ada bersama kita dan di dalam kita. Dan di saat itu kita akan melihat masalah kita sebenarnya tidak segede itu. Saya sering kalau misalnya kita bepergian, kalau pas naik pesawat di atas itu kelihatan rumah-rumah jadi kecil-kecil. Semakin naik semakin kecil, semakin kecil. Sebenarnya itu, kalau kita mulai memandang dari atas, memandang dari sudut pandang Tuhan, sebenarnya masalah hidup kita bisa dan kita pasti dimampukan menghadapinya. Ada cerita seorang anak kecil, dianterin papahnya ke sekolah pagi-pagi. Nah, saat tiba di depan sekolah, anak ini tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari tasnya, yaitu mengeluarkan satu teropong. Teropong yang kecil dia bawa dari rumah, dia keluarin. Terus dikeker, tahu ya keker ya. Nah, dia keker, ada satu anak yang tinggi besar, di ujung sana mau masuk ke pintu sekolah, dia kekerin. Terus papahnya tanya, loh nak, kamu ngapain ngeker-ngeker itu? Pertama, kita kan sudah sampai sekolah, kenapa kamu enggak segera turun? Terus kedua, keker yang kamu pegang itu kebalik nak. Yang gede yang kamu tempelin di mata, yang kecil yang di ujung sana, kebalik, buat dibalik, nanti kan kelihatan lebih jelas. Anak ini bilang, oh enggak Pak, aku memang sengaja. Aku ngeker anak itu yang gede itu, dia suka membuli aku. Aku mau lihat dia dikeker, pakai keker yang dibalik, biar apa? Orang itu kelihatan kecil.
Anak ini pinter loh. Tak keker biar orang itu kecil. Soalnya kalau dibalik jadi gede, dia tambah takut. Tapi dia kekernya dibalik biar kecil. Nah kadang hidup kita seperti itu. Balik teropong kita. Kalau masalah yang besar, dibalik teropongnya jadi kecil. Masalah yang kecil, diperbesar. Oh enggak. Masalah yang kecil ditiadakan. Amin. Jadi fokus ke Tuhan dan atasi masalahmu. Yang kedua tentang mata rohani adalah mata rohani mempercayai janji Tuhan lebih dari apapun. Kita harus berdiri di atas janji Tuhan. Janji Tuhan apa? Janji Tuhan adalah firman-Nya itu. Kita tahu bahwa dunia seisinya diciptakan melalui firman Tuhan. Tuhan hanya berfirman dan dunia seisinya jadi. Dan firman yang sama yang kita punyai hari ini. Kenapa kita tidak pakai? Kenapa kita tidak ingatkan Tuhan tentang janjinya sendiri? Firman Tuhan itu punya kuasa untuk mencipta. Dan kita, setiap kita yang mempercayai Tuhan dan kita mempercayai janji Tuhan melalui firman-Nya. Firman itu juga punya kuasa mencipta. Yang tidak ada jadi ada, yang mustahil jadi mungkin. Perkatakan firman. Saya ambil contoh tentang firman Tuhan adalah Abraham. Abraham kalau kita baca waktu Abraham dijanjikan Tuhan keturunan. Waktu itu umur Abraham sekitar 70-an tahun, 60 tahun, 60-an tahun sekian. Dan Abraham harus menunggu 40 tahun untuk mendapatkan Ishak. Kalau secara jasmani Abraham melihat di kaca umur 99 tahun dia belum mendapat keturunan. Dia mendapat gambaran kakek Abraham. Dan secara jasmani dia melihat Sarah, nenek Sarah. Karena Sarah waktu itu sudah umur 89. Dan mereka masih belum melihat janji Tuhan. Tapi kita melihat apa yang mereka lakukan sehingga mereka disebut bapak orang beriman. Kita baca di Ibrani 11 ayat 11. Ibrani 11 ayat 11 tentang Abraham. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberi janji itu setia. Ayat 12, itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Abraham tahu saat matanya melihat seorang kakek Abraham di depan cermin dan dia melihat nenek Sarah yang sudah tidak mungkin punya anak. Dia tahu dia harus melihat dengan mata rohaninya. Dia harus melihat dan berdiri atas janji firman Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah bisa mengingkari janjinya. Tuhan pasti akan menggenapinya entah kapan. Tapi Tuhan tidak bisa ingkar. Jadi hari-hari ini, bahkan tahun ini, jadikan tahun memperkatakan firman Tuhan. Kita berdiri atas janji firman Tuhan. Apapun permasalahan hidup kita, berdiri atas janji firman Tuhan. Banyak banget janji firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Saya akan bacakan cepat aja. Ini adalah contoh, nanti Bapak Ibu bisa cari di rumah dan jadikan rema, jadikan ayat pegangan tiap hari. Dan itu kan jadi kekuatan yang luar biasa buat kita. Matius 10 ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu terhitung semuanya. Tuhan sampai mau repot menghitung rambut di kepala kita. Sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ibrani 13 ayat 6. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, kata Tuhan. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu.
akan ajaib kalau tiap hari kita, dalam hidup kita, kita memperkatakan firman. Kita ingatkan Tuhan akan janjinya sendiri. Dan saat Tuhan mendengarkan kita memperkatakan firman-Nya, Tuhan tidak tahan, pasti dia akan, malaikat segera tolong anakku. Ya, hari-hari ini pegang firman Tuhan, pegang janjinya. Dan saya percaya breakthrough kita akan alami. Dan breakthrough itu ada di depan kita. Yang ketiga, tentang mata rohani adalah mata yang melihat dari sudut pandang Tuhan. Kita manusia sering kita, kalau gini, ada misalnya kuesioner ya. Bapak Ibu silahkan tulis di sebelah kolom kiri, jadi ada satu kertas dibagi dua. Sebelah kolom kiri tulis kelemahan Bapak Ibu. Tulis semua toh, 20 gitu ya. Terus sebelah kanan tuliskan kebaikan atau kelebihan Bapak Ibu semuanya. 2. Jadi kita manusia sering melihat kita tuh kurang, kita jelek, kita sering melihat kita tidak seperti yang lain, dan kita sering iri. Dan kita tidak mengenal diri kita sendiri, sering kali begitu. Tapi yang jauh lebih mengenal hidup kita, diri kita adalah Tuhan. Karena apa? Tuhan yang menciptakan kita. Yang menciptakan pasti pegang manualnya atau ya. Tapi kita sering tidak menyadari, kita tidak sering menghargai semua talenta potensi yang Tuhan beri dalam hidup kita. Dan Tuhan adalah masternya untuk mengeluarkan yang terbaik dalam hidup kita. Kita belajar tentang Gideon. Waktu itu zaman Gideon lagi bersembunyi sebenarnya di pemerasan anggur. Dia ketakutan. Gideon ini orang yang pemalu, penakut. Dan hari itu dia lagi bersembunyi di pemerasan anggur. Tiba-tiba malaikat Tuhan datang menghampiri Gideon dan berkata apa? Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Lah orang lagi ngumpet kok. Orang lagi ketakutan. Malaikatnya bilang Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Ini Tuhan tidak basa-basi loh. Tuhan tidak bilang hanya untuk ngeyem-ngeyem Gideon, tidak. Tapi Tuhan memang melihat potensi dalam diri Gideon. Bahwa dalam dirinya ada pahlawan yang gagah berani. Yang dia belum menyadari dan itu belum keluar dalam dirinya. Tapi ada, di dalam dirinya ada. Karena Tuhan sudah taruh itu. Dan Tuhan melihat itu. Hanya tinggal tunggu waktunya Gideon menyadari. Dan dia bangkit. Bahwa ada, memang Tuhan taruh ada pahlawan dalam dirinya. Dalam sejarah Alkitab dari perjanjian lama, perjanjian baru, Tuhan tuh selalu pilih orang yang tidak masuk akal. Musa adalah orang yang gagap. Dipilih Tuhan memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir ke Kanaan. Tuhan memilih Paulus. Paulus itu kalau kita baca, tulisan-tulisannya memang keras, tegas. Tapi ada bagian di Alkitab menuliskan, dia kalau ngomong itu kurang tegas, tidak seperti tulisan-tulisannya. Jadi dia lebih pandai menulis, menyatakan isi pikirannya dalam tulisan daripada perkataan. Tuhan memilih siapa lagi? Gideon yang penakut. Tuhan bangkitkan jadi orang yang gagah perkasa. Jadi Tuhan adalah masternya untuk memilih orang yang sepertinya tidak mungkin. Dan Tuhan bangkitkan jadi pahlawan-pahlawan iman. Karena memang apa? Pada dasarnya memang sudah ada kualitas itu dalam diri orang itu. Tapi orang itu yang belum menyadari. Kalau bukan Tuhan yang membukakan dan menuntun hidupnya. Kita kan sering ya undang hamba Tuhan di sini yang punya karunia kenabian. Dan mungkin Bapak Ibu sering dinubuati yang hebat-hebat. Oh, engkau akan diberikan toko 5, 10. Engkau akan dipakai Tuhan menjadi penginjil untuk memberkati bangsa-bangsa. Kita kan kadang mikir, masa bangsa-bangsa, kita aja gedung masih nyewa gitu. Tapi itu yang dari Tuhan. Yang tidak mungkin justru dari Tuhan. Kalau yang biasa-biasa mungkin yang kita bisa capai dengan kekuatan kita, ya biasa. Tapi kalau itu pernyataan Tuhan yang sepertinya tidak mungkin, yang hari ini kita tidak kepikiran bahkan, saya yakin itu dari Tuhan. Dan bahkan kalau kita terus berjalan dalam kehendaknya, dalam rencananya, suatu saat Tuhan akan menggenapinya. Ya, karena Tuhan yang memampukan dan Tuhan
yang tahu potensi yang tersembunyi dalam hidup kita. Nah, mata rohani yang ketiga adalah apa? Kalau kita bisa melihat hidup kita dari sudut pandang Tuhan, itu akan ajaib. Karena apa? Saya yakin rencana Tuhan buat setiap kita pasti rencana yang besar, tidak mungkin rencana yang ecek-ecek. Kita ditentukan jadi hanya untuk menghangatkan bangku gereja, tidak mungkin. Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang punya rencana spesifik dalam hidup kita. Kalau mungkin orang pernah dengar destiny ya. Kita sering bilang destiny, tuntaskan destiny. Destiny itu apa sebenarnya? Saya yakin kalau orang dunia mungkin mengira destiny itu hanya sekedar takdir atau nasib. Ya kita harus terima nasibnya. Kalau nasib hanya sebagai orang yang sederhana, ya terima nasib apa adanya. Tapi bukan. Destiny dalam Tuhan adalah kalau saat kita jadi orang percaya, destiny adalah panggilan dan pilihan Tuhan yang kudus buat setiap kita. Dan itu pasti besar. Lebih besar dari apa yang kita pernah pikirkan, dengar, dan yang pernah timbul dalam hati kita. Itu destiny Tuhan. Nah, hari-hari ini iblis itu maunya apa? Iblis mau memberikan kita tuh distraction itu apa ya? Ya pengalihan perhatian agar kita terlalu terfokus dengan masalah hidup mungkin, dengan keinginan pribadi kita daripada destiny Tuhan. Beberapa hari yang lalu ada yang telepon ke saya, Pak, saya tidak pelayanan dulu ya, karena apa? Saya masih banyak masalah di rumah, saya harus mendoakan untuk orang rumah dan lain-lain. Saya tidak pelayanan dulu. Nah, saya bilang lu malah salah. Karena apa? Ada di antara kita yang dipanggil sebagai pendoa, sebagai tim praise worship. Ini adalah distraction dari iblis. Kalau iblis bilang, ini loh masalahmu banyak, urusi dulu masalahmu baru nanti mikir pelayanan. Justru salah. Kita harus mendahulukan Tuhan, kita kerjakan destiny yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Karena apa? Itu artinya kita memakai mata rohani kita. Dan kalau kita hidup, kita menggenapi destiny kita, saya percaya Tuhan akan memberesi masalah hidup kita. Itu otomatis. Waktu itu saat kami dipanggil penggembalaan, apalagi ya pas kemarin pelantikan gembala, saya sebenarnya keder loh. Saya sharing dengan teman hamba Tuhan, saya bilang, Pak, saya tuh gimana ya, dulu kan ada Pak Daniel yang memilih kami, Pak Daniel gembala sidangnya, kami koordinator ibadah. enggak. Tapi Pak Daniel selalu bilang, gembalakan. Tapi kan masih ada Pak Daniel, ada pemimpin rohani. Nah sekarang Pak Daniel sudah tidak ada, meskipun ada Bu Selvi, tapi perasaannya kan beda. Terus kita harus bertanggung jawab pada satu jemaat yang Tuhan percayakan. Saya tuh deg-degan loh Pak. Tapi seorang hamba Tuhan ini dia sangat bijak. Dia bilang, kalau kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengerjakan hati Tuhan, Tuhan itu pasti take care hidupmu. Tuhan itu pasti akan memberkati engkau. Karena apa? Engkau ada di dalam rencana Tuhan. Engkau mengerjakan maunya Tuhan. Jangan khawatir akan hidupmu. Tuhan pasti mampukan, Tuhan pasti cukupkan. Dan itu saya jalani. Loh kalau dia sampai bilang gini, kalau orang kerja itu belum tentu disertai Tuhan loh. Karena kerja bisa aja dia kerja untuk dirinya sendiri, bisa aja kerja untuk keluarganya. Tapi kalau engkau mengerjakan pekerjaan Tuhan, pasti ada penyertaan dan perlindungan Tuhan di situ. Dan saya tangkap itu, dan saya jalan. Ya ajaib, kadang Tuhan taruh di dalam hidup kita orang-orang yang kita bisa, yang menguatkan dan menyupport kita. Dan saya sangat tertolong dengan itu. Jadi hari-hari ini jangan sampai destiny kita diambil atau kita tidak bisa menggenapi destiny kita karena kita terlalu sibuk dengan apa yang di depan mata kita. Ya, saya akan simpulkan firman hari ini. Yang pertama adalah Tuhan mau kita menjaga mata jasmani kita. Mana yang lebih penting, mata jasmani atau rohani? Dua-duanya penting. Karena mata jasmani Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa menjaganya, memperhatikan apa yang kita lihat hari-hari ini. Kalau hari-hari ini berita-berita diwarnai oleh kecelakaan, oleh banjir, bencana alam, oleh pembunuhan, penculikan. Kemarin ada berita yang muncul di medsos, ada orang yang bagi-bagi berkat di jalan. Nah, bersyukur toh. Itu berita yang baik, yang juga membangkitkan iman kita, membangkitkan kepekaan kita untuk saling membagi pada sesama.
itu baik. Ya, diambil positifnya begitu. Jadi jaga mata jasmani kita, apa yang kita lihat, baca, agar selalu ada terang Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai terang itu jadi gelap. Yang kedua, melampaui mata jasmani adalah mata rohani kita. Saat mata jasmani kita mentok, kita harus bisa segera switch ke mata rohani untuk melihat jauh melampaui mata jasmani kita. Karena dengan mata rohani, itu adalah mata iman yang melampaui ruang dan waktu. Bahkan saat kita memejamkan mata pun, kita bisa melihat jauh di depan sana. Hal yang belum terjadi. Firman Tuhan kan berkata, Markus 11 ayat 24 saya bacakan aja. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini Tuhan yang ngajari loh. Apa yang kita minta doakan, percaya, lihat dengan mata rohanimu kalau engkau sudah menerimanya. Dan engkau akan menerimanya pada waktunya. Dan itu akan diberikan. Amin. Itu adalah perbedaan antara mata jasmani dan rohani. Dan di sini Tuhan bilang, pakai mata rohanimu. Percayai apa yang mungkin belum kita lihat dan lihat dengan mata rohani kita. Dan yang ketiga, mata rohani adalah mata yang fokus pada Tuhan. Jangan pada masalah. Jangan kepada apapun yang ada di dunia ini. Fokus pada Tuhan. Yang kedua, mata rohani adalah memperkatakan janji firman Tuhan dan percaya berdiri di atasnya. Dan jangan pernah digoyahkan oleh apapun. Dan mata rohani akan membawa kita menuntaskan destiny kita. Panggilan kudus Tuhan, pilihan kudus Tuhan. Biarlah panggilan dan pilihan Tuhan dalam hidup kita makin teguh saat kita berjalan dalam rencananya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita pejamkan mata, kita berdoa. Saya undang tim praise worship. Hari ini tidak ada drummer. Mata jasmani kita tidak melihat drummer, tapi mata rohani kita melihat bahwa Tuhan menyediakan tim musik dan tim praise worship yang jauh lebih banyak lagi di depan, karena memang kita perlu SDM untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin. Percaya, melihat dengan mata rohani. Kita berdoa di hadapan Tuhan.